jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Siap kita sukacita di tempat ini, amin. Hari ini ada hal yang luar biasa buat siap kita. Karena hari ini kita pelayanan juga bareng-bareng oleh adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah minggu. Boleh tepuk tangan buat mereka. Mereka luar biasa mempersiapkan dari kemarin sampai hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan di tempat. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya ibadah kami adalah milik Tuhan. Semua penyembahan kami adalah milik Tuhan. Karena di tempat ini hanya satu nama yang ditinggikan, Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapak, urapi ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya, kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Mari kita puji Tuhan kita. Dia berkuasa.
lembah-lembah terdengar suara bagi Allah. Dari pulau dan benua terdengar juga suara memuji Allah kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ayo semangat yuk, bareng-bareng yuk. Pujian bagi Allah kita. Sama-sama angkat tangan kita yuk pun. Yesus satu-satunya penebus umat manusia. Come on, jemaat Tuhan. Muliakan, muliakan Tuhan.
katakan Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Terima kasih Tuhan, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan penuh kasih. Oh, Dia berikan hidupnya buat setiap kita, membebaskanmu. Kau berikan dan saya, Dia layak terima pujian di tempat ini.
biar segala yang bernafas menyembah Tuhan. Kau angkat suaramu sekali lagi di tempat ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. bawa dari hati kita yang terdalam ke pagi ini. Bawa kado yang terbaik buat Allah di tempat ini pagi ini. Hatimu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, angkat tanganmu, katakan we give you all the glory. We give you all the sepakat bahwa hanya satu nama yang kita muliakan. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah lahir bagi setiap kita, meninggalkan kenyamanannya untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang lapar dan haus. Dan biarlah setiap benih firman-Mu Tuhan menjadi sebuah benih yang membawa kami pada sebuah proses pertumbuhan yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya izin buka masker ya. Waduh, luar biasa ya. Senang sekali hari ini bisa hadir di tempat ini. Tadi saya sudah melayani di ibadah yang pertama.
Mungkin sedikit saja ya, saya perkenalkan, nama saya Sandi Triasa. Siapa yang belum pernah dengar nama saya, angkat tangannya. Lah saya tadi ngomong gak dengar berarti ya. Sandi Triasa, saya tadi ngomong saya Sandi Triasa. Saya puji Tuhan, Tuhan percayakan sejak tahun 2024 belum, itu pilpres ya nanti ya. 2004 Tuhan percayakan untuk merintis sekolah sampai sekarang ya. Itu juga buah anugerah lah ya, kalau sampai akhirnya Tuhan percayakan untuk punya sekolah. Karena saya termasuk anak yang gagal di sekolah ya. Kalau zaman sekolah itu kan ada zaman kelulusan, kalau saya itu kelolosan, kelolosan. Karena selama saya sekolah tuh kalau enggak berantem sama guru, mabok di kelas, udah macam-macam lah ya. Paling kalau seandainya ada satu prestasi yang zaman itu tuh seangkatan saya paling tinggi skornya. Jumlah skorsing terbanyak angkatan saya itu pun paling banyak itu cuman itu gitu ya. Tapi kalau sampai akhirnya Tuhan percayakan untuk punya sekolah, sampai saat ini dari sejak 2001 kalau saya ngajar sampai saat ini udah 21 tahun, itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Saya percaya buat di sini papa-papa, mama-mama yang punya anak yang lagi menguras hati dan perasaan, percayalah Tuhan punya rencana buat hidup mereka ya. Ini contohnya nih. Ya, saya saat ini mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang bertemakan forgiveness. Ya, saya mau tanya di sini, siapa yang pernah ngalamin sakit tubuhnya, angkat tangannya. Ya. Semua ya, kita nggak sebanyak. Kalau nggak ada yang pernah sakit, mungkin saya sedikit akan berdoa supaya rada ngalamin dikit ya. Kita pasti punya proses lah ya, namanya sakit itu ya. Tapi yang sering kali muncul di dalam kita itu adalah ketika kita ngalamin sakit, itu reaksi yang sering kali terjadi adalah kita pengen berupaya supaya sakit ini cepat sembuh kan. Mau lakukan segala macam cara deh. Pasti pengen cari cara supaya gimana caranya sakit ini jangan lama-lama tinggal di dalam kita. Makan inilah, opal segala macam lah. Pokoknya jangan lama-lama sakit itu tinggal dalam diri kita. Tapi kalau saya tanya, siapa di antara kita yang pernah ngalami sakit hati? Oh, ini paling wajah-wajah yang mengecewakan semua. Bikin sakit hati orang jangan-jangan ya. Ya. Kalau tadi kan yang mau sakit pada tubuh langsung angkat tangan. Begitu ditanya pernah sakit hati, semua nggak pada ngacung. Kenapa ya? Ngacung dalam hati jangan-jangan. Nah ini kecenderungan kita gitu ya. Bahwa ketika kita ngalamin sakit pada tubuh kita, itu kita akan lebih leluasa untuk ngomong. Karena itu ya oke lah. Itu tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang mungkin aib atau malu buat diri kita. Tapi begitu ngomong sakit hati, kita agak mulai ragu untuk mengakui itu. Nah begitu juga dengan reaksi kita. Kalau kita sakit pada tubuh kita, bersegera pengen cari obat supaya cepat sembuh. Tapi kalau sakit hati kita, disimpan rapi-rapi di hati kita. Kalau sakit hati, seringkali kita terus menyimpan itu di hati kita. Dan sampai kalian berkata, ingat lu ya, sampai mati gua gak akan lupa perbuatan lu. Beda banget ketika kita sakit pada tubuh kita ya. Ketika kita punya proses namanya sakit hati, manusia punya kecenderungan lebih menyimpan luka itu di hati kita. Padahal kalau kita lihat, mana yang paling menentukan dalam kehidupan kita? Sakit pada tubuh kita atau sakit pada hati kita? 80% sakit yang terjadi pada tubuh manusia itu adalah psikosomatis. Mulanya dari sakit psikologis, akhirnya muncul penyakit secara fisik. Banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa sumber penyakit yang ada dalam tubuhnya itu dimulai dari mana? Sakit secara psikologis.
Makanya kalau seandainya kita ngelihat orang-orang yang sakit cancer segala macam itu biasanya tuh orang yang terlalu berlama-lama nyimpen sakit hati. Hati-hati ya. Sakit hati itu berdampak sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang yang namanya forgiveness, pengampunan. Saya percaya bahwa apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita adalah misi utamanya adalah untuk melepaskan pengampunan itu. Yesus lahir ke dunia untuk mendatangkan sebuah misi dan mandat bagi setiap kita. Yaitu apa? Membawa pengampunan bagi dosa manusia. Gak ada tujuan besar lain yang Yesus lakukan. Untuk lahir meninggalkan tahtanya di atas sorga sana untuk lahir ke dunia dengan keadaan yang hina. Kalau tidak untuk membawa misi pengampunan ini. Apa yang mendorong Yesus mau datang ke dunia? Apa yang mendorong Yesus mau turun ke dunia? Kalau bukan untuk ini. Misi ini menjadi sangat penting untuk Yesus akhirnya beralasan turun ke dunia ini. Membawa pengampunan bagi setiap kita. Makanya di dalam doa Bapa kami disampaikan ini. Matius 16 ayat 12 bilang gini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa di sini yang gak pernah berbuat salah? Siapa di sini yang pernah berbuat salah? Angkat tangan. Wajah-wajah penuh kesalahan kan kita semua ini kan. Kalau kita tanya kita punya kesalahan ya. Punya kesalahan. Apa sih yang kita harapkan? Pengen dimaafkan kan? Pengen diampuni ya. Nggak ada tuh ketika kita merasa, udah ingat terus tuh kesalahan saya. Ingat terus ya, ingat terus. Nggak ada tuh yang berpikir begitu. Setiap kali kita punya kesalahan kita berharap bahwa kesalahan kita dimaafkan. Kesalahan kita diampuni. Nah persoalannya begini, kalau kita punya salah pengen diampuni, kenapa kita nyimpen kesalahan orang? Orang kita aja salah pengen diampuni, kita aja salah pengen dimaafkan, kenapa kesalahan orang sama kita simpen terus? Makanya Matius 6 ayat 12 ini berkata, kita belajar untuk bagaimana kita mau dimaafkan, kita perlu memaafkan. Bagaimana kita mau diampuni, kita perlu mengampuni. Itu yang Yesus mau untuk kita lakukan. Dan ini nggak nyala. Bisa dibantu di ini kan? Pengampunan adalah respon hati yang lahir dari keputusan untuk memaafkan perlakuan seseorang yang dianggap merugikan atau menyakiti. Pengampunan itu adalah sebuah respon hati yang lahir dari keputusan, bukan perasaan. Pengampunan itu lahir karena keputusan kita. Jadi kita nggak ada dalam situasi begini, bahwa saya mau mengampuni tapi tunggu ya, gue lagi tunggu moodnya dulu buat mengampuni, gak ada tuh. Kalau mau mengampuni tunggu mood, gak akan ada mood-moodnya tuh. Mengampuni itu gak bisa hanya mengandalkan kita nunggu perasaan. Perasaan akan mengikuti keputusan kita. Mengampuni adalah keputusan. Jadi kalau seandainya kita ada dalam satu pengalaman yang sedang merasa kecewa, sakit hati, benci, dirugikan, ditipu, dihianati, jangan tunggu mood untuk mengampuni, karena mood itu gak akan pernah datang kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah ambil keputusan untuk mengampuni. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka damai sejahtera Tuhan mengalir atas kita. Jangan dulu damai sejahtera dulu baru mengampuni, gak akan datang-datang itu. Lepaskan dulu pengampunan, ambil keputusan untuk mengampuni. Baru damai sejahtera Tuhan mengalir atas kita. Nah, perlu kita sadari bahwa yang namanya mengampuni tidaklah sama dengan melupakan.
Kadangkala kita sudah punya beranggapan gini. Oh, saya mau sudah ngampuni dia. Saya mau sudah beres masalah dengan dia, sudah beres. Cuman saya nggak mau berurusan sama dia lagi aja. Gitu kan? Seringkali kita kalau lagi ada masalah sama orang tuh gitu. Udah nggak akan ada lagi urusan sama dia. Gua udah beresin, udah ampuni dia, udah selesai. Asal jangan lewat di muka gua aja dia tuh orang tuh nih. Kita nggak mau tuh. Itu tuh bukan mengampuni, itu namanya berusaha melupakan. Karena melupakan itu tidak sama dengan mengampuni. Melupakan itu berusaha untuk menutupi peristiwa itu sedalam mungkin. Yang notabene peristiwa itu gak pernah hilang dalam kehidupan kita. Dalam memori dan hati kita. Ya, nah saya pengen share tentang ini. Ciri-ciri kalau seandainya ada di antara kita yang berpikir sudah mengampuni tapi ternyata bukan. Hanya melupakan. Ciri-cirinya begini. Orang yang melupakan itu akan terlihat seolah baik-baik saja. Baik-baik saja. Lagi ketawa ya ketawa, lagi happy ya happy gitu ya. Itulah orang yang melupakan. Tapi ketika mulai bersinggungan dengan orang atau situasi yang mengecewakan kita, maka hal tersebut akan mudah mengganggu hati kita. Lagi happy nih, lagi having fun dengan teman-teman, lagi senang-senang, tiba-tiba parfum dia menghiliwir. Gara-gara bau parfum, mood bisa keganggu loh. Kenapa parfum itu mengingatkan kita pada orang yang melukai kita? Parfum itu mengingatkan pada orang yang mengecewakan kita. Jadi gara-gara bau parfum aja itu langsung sukacita bisa hilang. Lewat satu tempat di mana momen itu adalah tempat yang tempat itu adalah menjadi sebuah saksi. Bagaimana kita pernah ngalamin disakiti. Lagi happy-happy. Lewat ke tempat itu. Mood keganggu langsung. Pernah gak kita kalau dengar orang, nama seseorang. Hati kita mulai ada yang mulai berproses gitu. Nyit gitu. Gara-gara nama, padahal namanya kan bisa aja orang yang si Budi ini Budi yang baik dan Budi yang gak baik gitu sama kita. Tapi begitu satu nama itu langsung ada reaksi di hati kita. Nah berarti kita belum beres tuh, belum sampai dalam mengampuni. Hati kecil kita mengharapkan orang yang mengecewakan kita ngalamin situasi yang lebih buruk dari kita. Ya, semoga lah dia mendapatkan seseorang yang tidak sebaik saya. Kita tuh berharap bahwa dia tuh gak akan lebih baik dari kita gitu kondisinya tanpa sadar. Itu ekspektasi kita. Dan kita sulit mendoakan orang tersebut dan melepaskan kasih dan berkat pada orang yang melukai kita. Sulit sekali. Jangankan melepaskan berkat ya. Jangankan pengen supaya dia mendapatkan hidup yang lebih baik. Nyebut namanya aja dalam doa. Gak rela tuh kita tuh. Ngangkat dia dalam doa, bela dia orang ini dalam doa kita, Tuhan saya bela Tuhan si ini. Begitu mau giliran nyebut namanya. Si Eta we Tuhan lah pokoknya. Gak rela tuh nyebutin namanya. Saking sakit hatinya. Kalau ciri-cirinya begini, itu belum mengampuni kita. Masih melupakan. Kalau sudah mengampuni itu gambarannya kayak gini. Bisa bantu dipindahkan slide-nya. Orang yang sudah mengampuni itu cirinya seperti ini. Ini ya. Nggak keluar. Oke, saya bacakan saja ya. Orang yang sudah mengampuni itu cirinya gini, hidupnya akan merasa merdeka tanpa dibayangi oleh situasi yang mengecewakan kita. Saya pernah ada seorang yang cerita sama saya bahwa ini istrinya yang cerita. Istrinya cerita. Saya tahu enggak? Setelah gua berproses, bergumul dengan perselingkuhan suami gua. Suami itu selingkuh katanya. Suaminya selingkuh sampai akhirnya
Bertahun-tahun itu terjadi, bukan cuma setahun 2 tahun, belasan tahun mendapatkan perlakuan suami yang modelnya begitu. Selama itu juga gua doa gini, Tuhan, ubahkan suamiku Tuhan. Tobatkan suamiku, pengen suaminya bertobat dari kelakuannya itu. Dan selama itu juga suaminya gak robah. Nangis doa supaya ngubahin suaminya. Gak robah-robah itu suami. Sampai Tuhan ngomong gini sama dia. Bukan suamimu yang harus berubah, tapi hatimu yang harus berubah. Toeo gitu. Yang salah suami gua, yang selingkuh suami gua, kenapa gua yang harus robah katanya. Sampai akhirnya Tuhan ngomongin lagi sama dia. Mau gak kamu mengasihi suamimu seperti aku mengasihi? Walah. Protes dia. Waduh Tuhan, gimana ceritanya harus begini Tuhan. Tapi terus setiap kali doa lagi Tuhan ngomong yang sama. Bukan suamimu yang harus robah, tapi hatimu yang harus robah. Maukah kamu mengasihi suamimu seperti aku mengasihi? Sampai pada titik tertentu dia udah nyerah. Oke Tuhan, deal. Ajarkan aku untuk mengasihi suamiku seperti engkau mengasihi. Sejak saat itu Tuhan mulai berproses sama dia. Dan dia ngomong setiap doa, Tuhan, ubahkan hatiku Tuhan. Wah, bukan lagi ubahkan suaminya. Ubahkan hatiku Tuhan supaya aku bisa mengasihi suamiku seperti engkau mengasihi. Itu terus didoakan dan akhirnya Tuhan mencabut setiap luka hatinya, kekecewaannya, berat hatinya diangkat. Damai sejahtera Tuhan mengalir atasnya. Dan yang luar biasanya, ketika dalam suatu acara diizinkan Tuhan bertemu dengan selingkuhan suaminya. Itu kan kalau kita yang belum beres mah pengen ngangkat balok kan sama dia kan. Bukan kasih salam, ngangkat balok sama dia kan. Tapi luar biasa, karena sudah berproses dengan hatinya ini. Dia datang sama orang ini, ngasih salam, ngobrol sampai akhirnya ada belas kasihan kata sama orang ini. Karena gue pengen dia bertobat, gue pengen dia ngalamin kasih seperti yang aku alami. Itu yang terjadi. Wow, itu memerdekakan dia. Coba kalau kita masih melupakan, ketemu orang itu dijambak pasti kan. Seperti yang ada dalam sosial media, rebutan itu tuh rambut tuh nggak copot-copot gini. Itu yang terjadi. Tapi kalau sudah mengampuni, respon hati kita berbeda. Wow. Ini yang sebenarnya harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Bahwa hati kecil kita mulai mengharapkan pihak yang mengecewakan dan mengalami kasih Allah seperti yang kita alamin. Ada belas kasihan Tuhan mengalir dalam diri kita. Dan kita punya kerelaan untuk mengangkat namanya. Mendoakan namanya di hadapan Tuhan. Bahkan membela dia di hadapan Tuhan supaya dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Tahu gak apa yang terjadi ketika dia sudah berproses dengan ini? Akhirnya Tuhan berurusan dengan suaminya. Cara Tuhan luar biasa. Akhirnya singkat cerita suaminya bertobat, balik sama dia dan minta kembali membangun rumah tangga. Sampai saat ini keluarga ini menjadi berkat buat banyak orang. Wow. Kuasa dari keputusan untuk mengampuni. Slide berikutnya bisa bantu. Mengampuni tidaklah semata-mata membebaskan orang yang melukai kita. Bisa dibantu slide berikutnya. Mengampuni tidak semata-mata itu sedang membebaskan orang yang melukai kita, tetapi justru membebaskan hati kita. Perhatikan lagi kalimat ini. Mengampuni bukanlah soal membebaskan orang yang nipu kita. Orang yang mengkhianati kita. Orang yang melukai kita. Orang yang mengecewakan kita. Mengampuni tidak hanya berbicara membebaskan mereka. Tetapi mengampuni itu membebaskan hati kita.
Pihak yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni bukan orang lain sebenarnya, tapi hati kita. Pihak yang paling mendapatkan keuntungan ketika kita melepaskan pengampunan bukan orang lain, tapi kita. Hati kita yang merdeka karena pengampunan yang kita lepaskan. Orang yang gak mengampuni, kebayang gak sih? Ini lagi lewat di sini nih ya. Mau ke sana nih, ada orang yang bikin sakit hati kita kan. Mending muter 2 kilometer gitu naon daripada ketemu dengan orang ini di sini. Ngebalius. Itu capek kan? Capek kan? Kalau seandainya kita punya kondisi hati yang seperti itu, capek. Kalau kita sudah mengampuni, feel free saja. Apa susahnya? Gitu. Hadapin itu, mengampuni. Ngampunin, lepasin pengampunan. Karena pengampunan itu memerdekakan hati kita. Pengampunan itu membebaskan hati kita. Filipi 3 ayat 13 bilang begini, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi apa yang kulakukan adalah aku melupakan ada yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Tuhan punya masa depan buat setiap kita. Tuhan memberikan sebuah janji terhadap masa depan kita. Tuhan mau membawa kita pada sebuah penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Bahkan di tahun 2023 yang katanya ekonomi akan kelam. Tapi kalau Tuhan membukakan pintu bagi setiap kita, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin. Ya. Syaratnya apa? Jangan bawa beban masa lalumu. Jangan bawa-bawa luka dan sakit hatimu di tahun 2023. Jangan bawa-bawa. Kalau kita bawa-bawa itu di tahun yang akan datang, itu membebani kita dan tidak bisa nangkap janji Tuhan yang ada di depan sana. Kalau kita mau mengalami terobosan-terobosan di tengah kemustahilan yang ada, pastikan bahwa kita membereskan PR hati kita. Apa PR hati kita? Bebaskan hati kita dari setiap luka dan kepahitan. Ketika kita terus menyimpan itu, kita yang dirugikan. Kita yang rugi. Lepaskan pengampunan, bebaskan hati kita. Karena Tuhan mau menyediakan janji bagi setiap kita. Kalau ngomong masalah siapa yang paling ngebet menggenapi janjinya, Tuhan paling ngebet pengen genapin janjinya sama kita. Cuman persoalannya, kalau Tuhan lihat kita belum siap, ya Tuhan juga hold dulu dong. Tuhan tahan dulu dong. Karena kita belum siap untuk menangkap janji Tuhan itu. Nah, gimana caranya kita supaya siap? Beresin hati kita. Beresin hati kita. Beresin hati kita. Mujizat mah gampang Tuhan. Bagi Tuhan itu mindahin gunung, belah lautan gampang. Tapi satu hal yang gak Tuhan mau intervensi dalam diri kita. Keputusan hati kita. Keputusan hati kita Tuhan gak mau intervensi. Bikin mujizat Tuhan bisa lakukan. Tapi urusan keputusan hati kita Tuhan gak mau intervensi. Itu harus kita yang ambil alih. Lakukan bagian kita. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, mengampuni harus jadi gaya hidup kita. Mengampuni harus jadi gaya hidup kita orang percaya. Mengampuni adalah sebuah gaya hidup yang terus dilakukan terus demi hari demi waktu karena tidak ada jaminan bahwa hari ini kita sudah mengampuni, besok gak ada orang yang melukai kita lagi. Gak ada jaminan itu. Gak ada yang bisa menjamin bahwa hari ini kita sudah mengampuni, besok-besok gak akan ada yang bisa nyakitin kita lagi. Gak ada. Kemungkinan itu masih akan terus terjadi dalam diri kita. Tapi kalau kita punya gaya hidup mengampuni, walaupun ada kalanya mereka menyakiti kita, dengan bersegera kita melepaskan pengampunan. Ketika itu menjadi gaya hidup kita akan menjadi orang yang paling merdeka di hidup ini. Pastikan bahwa kita punya gaya hidup mengampuni sebagai orang percaya.
Jangan bebani perjalanan hidupmu dengan menyimpan luka-luka yang pernah terjadi di masa lalumu. Karena Tuhan mau hari depan adalah hari yang menjadi penggenapan janji Tuhan. Tuhan punya janji-janji yang besar atas setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan punya syarat, bereskan hati kita. Mari kita sama-sama satukan hati kita saat ini. Haleluya Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Haleluya Yesus. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu kita ngalamin apa. Saya nggak tahu kita sedang mengalami apa dalam perjalanan hidup kita. Tapi yang saya pasti, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami proses ini di dalam diri kita. Mungkin ada di dalam setiap kita yang hadir pada saat ini, sedang berproses dengan urusan mengampuni orang yang mengecewakan kita, menipu kita, menyakiti kita. Mungkin saat ini ketika kita duduk di tempat ini, kita sedang ada dalam pergumulan ini. Ada orang-orang yang sempat membuat kita merasa begitu terluka. Bahkan mungkin itu terjadi sama orang yang terdekat dengan kita. Bahkan mungkin itu terjadi dengan orang yang kita percayai. Bahkan mungkin itu terjadi pada orang di mana kita sudah banyak berkorban untuk orang ini. Atau bisa juga itu terjadi sama orang yang justru kita sangat sayangi. Kita berproses dengan hati ini. Kita sedang berurusan dengan keadaan ini. Tapi kalau pada saat ini Tuhan izinkan kau mendengar berita ini, itu tandanya di mana kita perlu belajar merespon. Merespon pesan firman Tuhan saat ini. Jangan terus tenggelam dan hanyut dengan kepahitanmu. Ini waktunya untuk kau belajar melepaskan pengampunan pada siapapun itu. Apapun yang kau alami, Tuhan mau untuk kita lepaskan pengampunan. Jangan bebani masa depanmu dengan menyimpan luka kepahitan dengan yang ada di hatimu saat ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini sama-sama. Yes, Lord. Kalau saat ini engkau diingatkan Tuhan tentang satu peristiwa yang membuat hatimu terluka dan kecewa. Kalau saat ini kau diingatkan Tuhan tentang pengalaman-pengalaman yang membuat kamu sakit hati dan kecewa, respon itu dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu tandanya Tuhan pengen kita sama-sama bereskan itu saat ini di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mulai mengingatkan, kalau Roh Kudus mulai mengingatkan tentang momen-momen yang membuat hatimu terluka hari ini, itu tandanya Tuhan mau supaya engkau bersikap sebagaimana firman Tuhan katakan saat ini, lepaskan pengampunan. Jangan bawa terus. Jangan bawa terus luka di hatimu. Karena itu tidak akan bermanfaat buat perjalanan hidupmu ke depan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau di antaramu sedang bergumul dengan urusan ini, dan saat ini engkau mau berespon untuk mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau untuk memaafkan orang yang melukai hatiku. Engkau boleh taruhkan tangan kananmu di dadamu saat ini.
Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Kau tahu Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kau mulai doa di hadapan Tuhan saat ini. Kau mulai doa di hadapan Tuhan. Sebut nama orang yang melukai-Mu saat ini. Lepaskan pengampunan. Lepaskan berkat dan kasih Tuhan sama orang ini. Supaya hatimu terbebas, hatimu merdeka. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bencana hatiku, oh Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Yes Lord, yes Lord. Izinkan Tuhan mulai menyentuh hatimu saat ini. Izinkan Tuhan mulai memproses hatimu saat ini. Izinkan Tuhan mulai membentuk ulang hatimu yang mungkin kau rasa sudah begitu hancur karena perlakuan orang yang mengecewakanmu. Biar Tuhan memberikan hati yang baru atasmu, memulihkan hatimu. Haleluya, yes Lord. Bapa, sentuh hatiku. Katakan dengan segenap hatimu, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai kasih Tuhan mengalir atasmu. air Kasih Tuhan mengalir atasmu saat ini. yang Engkau akan mengalami aliran kasih Tuhan berlimpah atasmu saat ini. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, saya merasakan bahwa ada beberapa di antaramu yang sedang mengalami ditipu orang yang mungkin kau percayai selama ini. Kau sedang ditipu dan engkau sedang kecewa karena perlakuan ini. Namun saya mau sampaikan ini. Jangan tolak peristiwa itu. Terima saja. Semakin kau menolak, kau semakin terbeban. Terima saja itu sebagai sebuah pembelajaran.
dan lepaskan pengampunan. Mulai katakan syukur di hadapan Tuhan. Mulai katakan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur atas peristiwa yang boleh terjadi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memegang tanganku Tuhan. Engkau yang akan memimpin jalanku ke depan Tuhan. Pimpinlah aku Tuhan. Katakan itu dengan segenap hatimu. Jangan biarkan kekecewaanmu karena penipuan yang engkau alami terus membayang-bayangi langkahmu ke depan. Terima, lepaskan pengampunan, dan mulai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai menyampaikannya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memeteraikan setiap benih firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Sampai terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Engkau tabur di dalam hati kami pada hari ini Tuhan. Kami mau mengambil keputusan untuk mengampuni setiap orang yang berdosa kepada kami seperti Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Engkau datang ke dunia Tuhan untuk mengampuni semua dosa kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, Engkau telah mengampuni kami. Demikian juga kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau dimerdekakan dari setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kami Tuhan. Setiap trauma-trauma yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau merdekakan kami Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami sehati berdoa Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Pastor Sandi Triasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati Pastor Sandi Tuhan. Kemanapun beliau melayani Tuhan, Engkau sertai dengan tanda-tanda orang percaya di dalam Markus 16 ayat 17 Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati lumbung-lumbungnya Bapa. Biarlah Engkau memberkati dia selalu Tuhan. Bapa, kami juga sehati berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam GBI PPL ini Tuhan. Setiap gembala-gembala yang ada Tuhan, mari Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan kesatuan hati Tuhan. Dan biarlah mereka dapat menjadi terang-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan, jemaat GBI PPL menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, berkatilah jemaat di tempat ini semuanya Bapa. Biarlah Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Pada saat ini Bapa, setiap usaha mereka Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Untuk setiap yang bekerja Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi terang di dalam pekerjaannya Bapa. Tuhan, untuk yang sedang kuliah Tuhan, Engkau sendiri memberkati mereka. Berikan Tuhan hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga mereka pintar Tuhan. Dan cakap di dalam mereka berkuliah Bapa. Tuhan Yesus, kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Yesus Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan kami dari setiap bencana alam Tuhan yang terjadi Tuhan. Pelihara kami Tuhan. Mari Yesus Tuhan, pada saat ini kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami mau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Kami minta pertolongan yang dari Engkau Yesus. Mari Tuhan, Engkau sendiri campur tangan Tuhan. Engkau sendiri campur tangan atas Indonesia Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Pak Jokowi Tuhan dan setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk tetap fokus kepada rakyatnya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau menerima berkat yang dari Engkau. Haleluya. Coba
Supaya dikasih Tuhan, Engkau sudah mendengar firman. Jangan bebani hidupmu di tahun 2023 dengan sakit hati kepahitan. Jangan halangi pertolongan dan kemurahan Tuhan di tahun 2023 dengan kemarahan, dengan dendam. Tinggalkan semuanya, supaya engkau melihat hari-hari yang baik sepanjang tahun 2023, bahkan sepanjang umur hidupmu. Sebab itu sekarang, angkat kedua tanganmu, buka hatimu untuk terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah, disertai dengan berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali ya. Ada performan dari anak-anak sekolah minggu kita, dan saya mengajak kita semua untuk mari tetap ada bersama-sama untuk kita support dan kita saksikan performan dari anak-anak kita. Ya, Tuhan memberkati. Yuk mari kita beri tepuk tangan buat adik-adik kita, anak-anak kita. Mereka mempersembahkan yang luar biasa buat Tuhan kita. Apa kalian bisa dengar? Semakin banyak suara drum, semakin banyak yang memuji aku. Semakin banyak orang yang merasa khawatir, semakin banyak orang yang merasa takut. Bukankah banyak anak yang menyakiti hati orang tuanya? Bukankah banyak orang tua yang menyakiti hati anaknya? Sampai kapanpun dunia ini akan banyak kebohongan, banyak kekecewaan, semakin banyak orang yang takut dan khawatir tentang apa yang akan terjadi sekarang dan di masa depan. Aku semakin senang, semakin senang. Teruslah kalian berbuat dosa, tidak ada orang yang saling memaafkan, tidak akan ada pengampunan. Teruslah berbuat dosa, teruslah menyembah aku. Hahaha.
kenapa kamu nangis? Kamu gak ingat hari ini hari Natal, di mana Tuhan Yesus itu lahir. Harusnya kita bergembira. Bapak kita yang sayang sama kita lahir di dunia ini. Kamu kenapa sedih? Tadi Papa sama Mama aku berantem. Jadi kamu sedih karena orang tua kamu berantem? Iya. Sebagai anak terang, kita harus bersukacita. Gak boleh ada rasa takut, khawatir. Kamu masih suka khawatir sama hasil nilai ulangan kemarin gak? Masih. Belajar gak pas ujian? Belajar sama Mama sampai malam, cuman takut dapat jelek aja. Tuh kan, sebagai anak Tuhan Yesus, kita gak boleh takut. Karena Tuhan itu ada di dekat kita. Dia itu hanya sejauh doa. Jadi, waktu kita ada rasa takut atau khawatir, doa aja sehingga mata kita, pikiran kita bisa tahu mana yang terbaik dari Tuhan. Lagian, kamu udah belajar kan ngapain takut? Kalau udah belajar, ayo kita berdoa sekalian doain tentang orang tua kamu. Aku mau didoain tentang sekolah, tentang mama papa, dan tentang teman-teman. Kamu gak harus minta didoain, kita harus bisa doa sendiri ya. Tapi kan aku gak tahu cara doa. Ya udah, kita sekarang doa bareng. Lain kali kamu harus bisa doa sendiri ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini masih diberikan nafas, diberikan orang tua yang baik, dan diberikan teman yang baik seperti Grace. Tuhan, hari ini Grace dan Bagus mau minta maaf karena banyak hal yang udah Grace dan Bagus lakukan yang membuat Tuhan sedih. Tuhan beritahu Bagus dan Grace mana yang baik dan tidak baik, supaya kami tidak takut lagi, tidak khawatir. Tuhan, kami berdoa buat orang tua Grace supaya diberi kesehatan dan tolong agar mereka bisa baikan lagi dan masalahnya cepat selesai. Kami juga berdoa buat teman-teman kami supaya selalu sehat. Kami juga berdoa buat Grace yang kemarin beres ujian, berikan Grace hati yang tenang supaya tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang aku mau buka mata kamu supaya kamu bisa berjalan dalam terang. Kamu harus ingat ya, Tuhan kita itu kuat, hebat, dan besar. Tuhan akan memberi kamu kekuatan di saat kamu sakit, di saat kamu ada masalah. Tuhan juga hebat, Dia bisa membuat mukjizat yang bagi kamu itu gak mungkin jadi mungkin. Dan Tuhan itu besar dari rasa takut kamu dan khawatir kamu. Jadi ingat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati dan terbaik buat Tuhan ya. Ingat gak? Di sekolah minggu ada lagu Kuat Hebat Besar. Mending kita nyanyi itu. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Musik. Besar yang terbesar, itulah
di palungan bersama para gembala. 2000 tahun berlalu, sang terang kembali ke surga. Namun kasihnya tetap ada di hatiku, karena aku ciptaannya yang paling berharga. Natal ku nantikan, tiada terlewat, ingatkanmu lahirku ke dunia. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, hidup dan bertahta selama-lamanya. Immanuel, Allah berserta kita, sambutlah Ia dengan sukacita. Mari dekatkan hati padanya, agar anugerahnya penuh atas kita semua. Terima kasih. Selamat Hari Natal, Salam. Lonceng Natal bergema, lonceng Natal memanggil.
Ya, saudara